как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 2110 Mbak Wira ulangi. Klien nomor 2110 di sini ada terawangan sebuah batu berwarna coklat ya. Sebelum melakukan terawangan, Mbak Wira sampaikan dulu sebelumnya bahwa Mbak Wira tidak tahu ya ini batu belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritual siapa. Mbak Wira tidak tanya dan tidak berani tanya, tidak tahu dan tidak ingin tahu. Supaya apa? Supaya hasil terawangan itu tetap objektif ya, tidak dipengaruhi oleh rasa segan, sungkan dan sebagainya akibat Mbak Wira tahu dari mana benda itu berasal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mbak Wira tidak jualan batu ya. Perlu diketahui bahwa Mbak Wira tidak jualan batu. Oleh karenanya apapun hasil terawangannya adalah murni benar-benar hasil pembacaan dari kondisi gaibiyah si batu. Tidak ada unsur ingin menjelekkan ataupun menjatuhkan akibat persaingan usaha. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak jualan batu. Jelas ya? Kita kembali kepada klien nomor 2110. Di sini seperti biasa untuk pengecekan selalu Mbak Wira awali dengan pengecekan energi dulu ya. Kenapa kok begitu? Karena yang namanya benda bertuah itu adanya tuah karena dari energinya. Apakah energi alam semesta ya, jadi murni adalah alam semesta yang mengisikan energi itu ke dalam sebuah benda alam semesta yang membuatnya bertuah gitu ya. Biasanya kita menyebutnya dengan mustika. Kalau batu ini jelas ini bukan mustika. Ataukah energi manusia, energi dari praktisi yang meritualkan, yang sengaja menginjekkan atau memasukkan energi dirinya ke dalam suatu benda untuk merubah sifat dari benda itu, dari yang semula tidak bertuah jadi bertuah ya. Ataukah energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian untuk membantu manusia. Ingat, khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian agar dia mau membantu manusia. Kalau sekedar jin yang ditarik kunci dalam batu tidak kita sebut dengan khodam. Ini yang perlu Anda ketahui. Itulah kenapa proses pendampingan khodam atau yang kita sering kenal dengan proses konjurasi itu adalah sebuah proses yang rumit. Tidak hanya sekedar pokok ada jinnya, pokok ada makhluk gaibnya, enggak ya. Kalau kita tidak membuat perjanjian dengan baik, maka akan menimbulkan dampak di belakang yang kita tidak pernah tahu seperti apa. Oke, kita kembali. Benda dari klien ya, batu dari klien nomor 2110 ini, Mbak Wira rasakan vibrasi energinya dingin, sejuk, menarik. Hal ini menjadi tanda bahwa dia punya tuah dalam hal pengasihan dan penyembuhan ya. Loh Mbak, kok ada penyembuhannya? Biasanya kalau dingin, sejuk, menarik itu hanya pengasihan saja ya. Itulah bahasa pengalaman. Pengalaman yang membuat Mbak Wira tahu bahwa oh, kalau seperti ini sensasi energinya, berarti dia punya tuah untuk healing atau penyembuhan. Mempercepat proses penyembuhan dengan cara apa? Mempercepat proses recovery, regenerasi sel, metabolisme sel, baik itu meliputi anabolisme ataupun katabolisme, sintesis protein, sehingga proses regenerasi itu berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan lebih cepat. Apabila ada hormon yang tidak stabil, segera diseimbangkan sehingga tubuh itu mengalami metabolisme yang ideal kayak gitu ya. Nah Mbak, kok Mbak Wira bisa tahu sih hal seperti itu? Ya itulah ya bahasa-bahasa ketika kita berusaha mengilmiahkan sesuatu yang sifatnya supranatural. Karena Mbak Wira meyakini bahwa yang namanya supranatural atau gaib itu bukanlah gaib, melainkan hanya belum ditemukan saja teknologinya, belum ditemukan saja sains di balik kegaiban itu. Kalau sudah ditemukan, maka kita kemudian menyebutnya dengan ilmiah. Ilmiah pun bisa disangkal ya, ilmiah pun bisa dipatahkan. Itulah yang namanya secondary theory. Ketika sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang menyangkal, maka akan kita sebut dengan grand theory, kan begitu. Nah ini metode ilmiahnya itu begitu. Dulu ketika orang masih menganggap matahari yang terbit dari
timur, tenggelam di barat, ya. Bumi geosentris, ya, matahari yang berputar mengelilingi bumi. Itu dulu grand teori selama bertahun-tahun, tapi kemudian disangkal oleh orang bahwa matahari ternyata yang menjadi pusatnya, sedangkan bumi dan planet-planet lain itu yang bergerak mengitarinya. Lah gitu. Ya itulah sains. Dulu kalau orang menempelkan penis di vagina, kemudian orangnya hamil, dipikir gitu kan, dia pikir ada gaib di situ. Ada orang-orang dalam wujud yang kecil yang ada di cairan yang keluar dari penis. Padahal kemudian setelah diteliti secara ilmiah, kita tahu bahwa ada yang namanya sperm, ya, sel sperma dan sel telur. Ketika itu bertemu baru tumbuhlah menjadi embrio. Embrio itulah yang kemudian menjadi bakal manusia dan seterusnya. Orang dulu tidak tahu bahwa penyakit itu bisa disebabkan oleh air yang jernih. Mereka menyebutnya sawanen, ketempelan demit, diganggu gaib, penunggu pohon beringin. Wah itu loh, gara-gara minum air sumber di dekat kuburan, pulang badannya panas, kejang-kejang mati. Oh itu ketempelan, itu diganggu sama gendruwo, penunggu pohon beringin. Setelah ketemu alat yang namanya mikroskop, alat untuk melihat benda-benda yang berukuran mikro, ketemulah di situ bakteri. Oh ternyata di dalam air yang bersih itu ada bakterinya, ada kumannya, E. coli misalnya, Salmonella typhusa misalnya. Sehingga dalam air yang jernih pun orang bisa sakit perut, kejang-kejang harus meninggal. Itu bukan karena kesambet demit pohon beringin dekat kuburan, bukan, melainkan ada kuman yang bersemayam di dalam air yang jernih itu tadi. Kemudian ada seorang peneliti, ya, dari Prancis kala itu, dia menemukan ada yang namanya penyakit di tembakau. Itu udah disaring pakai saringan bakteri, ya. Jadi daun tembakau itu digerus, diekstrak, ambil airnya, kemudian disaring dengan saringan keramik, saringan bakteri, keluar air yang bersih. Diharapkan itu udah nggak ada kumannya, udah nggak ada bakterinya. Ternyata air saringan itu disemprotkan ke tembakau yang sehat ikut sakit. Dari sana kemudian muncullah istilah virus T kalau itu yang ditemukan. Berarti perlu alat lagi nih untuk melihat barang gaib yang lebih gaib, lebih nggak kelihatan mata. Kan gaib itu artinya tersembunyi, ya, nggak kelihatan mata. Lebih gaib dari bakteri, muncul yang namanya mikroskop elektron, baru ketemu yang namanya virus, gitu loh. Jadi jangan kemudian ketika kita mengatakan gaib itu tidak bisa diilmiahkan. Enggak. Gaib itu dia hanya akan menjadi gaib ketika ilmiahnya belum ketemu. Ketika ilmiahnya sudah ketemu, dia tidaklah lagi gaib. Virus dan bakteri itu gaib, tapi begitu sudah ketemu mikroskop, dia nggak lagi gaib karena sudah bisa dilihat dengan mata. Itulah yang disebut dengan gaib nisbi. Kalau dalam ilmu al-hikmah ada yang namanya gaib nisbi. Gaib nisbi itu bukan gaib mutlak. Apa gaib nisbi? Gaib nisbi adalah gaib, suatu hal yang sifatnya gaib, tapi akan ketemu ilmiahnya, sehingga dia tidak lagi menjadi gaib. Apakah gaib itu hanya Allah yang tahu, Allah lah yang maha tahu, paling tahu dari segalanya yang tahu. Ya benar, tapi kita sebagai manusia juga harus mikir gitu loh, karena kita dikasih otak buat mikir, buat belajar. Ingat ya, wahyu yang turun pertama kali itu Iqra, bacalah. Artinya apa? Kita disuruh belajar. Jadi bukan terus menyerah pada hal yang gaib, enggak. Jelas ya. Jadi inilah yang Mbak Wira lakukan, yaitu apa? Berusaha mengilmiahkan sesuatu yang gaib, mencari bagaimana penjelasan secara ilmiah dari tuah healing atau tuah penyembuhan. Ternyata dia mempengaruhi proses metabolisme, gitu ya. Ini pernah juga Mbak Wira bahas dalam Azimat. Ini karya Mbak Wira ya. Kalau ini udah terlepas dari klien nomor berapa itu, klien nomor 2110 ya. Jadi ada seorang klien, ya, sebut saja namanya Mr. Aiden dari Texas ya. Kala itu dia punya benjolan di tubuhnya. Ternyata setelah memahar azimat bertuah healing atau penyembuhan, alhamdulillah benjolan itu kempes. Loh kok bisa? Berarti proses ya pembelahan sel yang terjadi di situ, ya proses reproduksi selnya itu berarti dihambat, sehingga dari yang semula membengkak jadi mengecil, atau mungkin ada semacam anti inflamasi atau apalah ya, yang dunia medis yang paham, karena dia juga nggak laporan bagaimana kok itu bisa mengecil ya. Tapi yang jelas memang setelah ada khodam penyembuhan ya, alhamdulillah benjolan itu mengecil kayak gitu ya. Ini dan hal-hal lain terkait dengan penyembuhan banyak
ya. Bisa dicek di testimoni Mbah Wira. Ini Mbah Wira menceritakan ya, begitulah namanya tuah penyembuhan itu berjalan. Memang dia mempengaruhi fungsi tubuh. Jin itu tidak mengambil alih tubuh, jin itu mengambil alih fungsi tubuh. Kita punya otak. Kalau kita kerasukan jin bukan terus kita nggak punya otak, enggak. Kita tetap punya otak, tapi fungsi dari otak itu dibajak oleh jin. Kita punya tangan. Kalau kita kerasukan jin bukan jadi tangannya ini hilang jadi tangannya demit, enggak. Tapi fungsi dari tangan itulah yang dibajak oleh jin. Sehingga kita bisa mukul orang, bisa ya, punya kekuatan di luar kekuatan manusia dan seterusnya gitu. Jadi fungsinya yang dibajak. Kita kembali. Mbah, apakah cukup dengan energi saja? Tidak. Ya, tentu yang namanya pemahar, namanya klien itu ingin ketika terawangan itu kodamnya isinya istimewa, macan putih, dewa Zeus, kodam raja-raja, raja Fir'aun, kayak gitu kan. Sehingga kita nggak cukup dengan energi saja, kita harus menggunakan metode yang lain, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengecek penampakan kodam, mengecek manifestasi kodam atau mengecek tanda-tanda kehadiran kodam pada suatu benda bertuah. Di sini Mbah Wira mendapatkan gambaran sosok wanita berkulit hijau. Ya, wanita berkulit hijau. Ini bangsa peri ya atau elf ya. Biasanya orang menyebutnya elf atau peri atau apapun itulah penyebutannya. Yang jelas Mbah Wira di sini menyebutkan penampakan ini bukan berarti ngomongin wujud secara kaku. Kalau HP wujudnya kotak, kalau donat wujudnya bunder, bola wujudnya bunder, kalau tahu wujudnya kotak, enggak seperti itu. Yang Mbah Wira maksud adalah penampakan di sini gambaran dari karakter energi. Kalau hijau ini berarti dia mewakili aura hijau. Aura hijau itu tuah penyembuhannya kuat gitu ya. Wanita elf ya, wanita peri. Wanita ini berarti jenis kelaminnya wanita, aura hijau itu aura penyembuhan ya, healing. Kemudian dia juga punya tuah dalam hal pengasihan. Ya, jadi pengasihan, penyembuhan. Ada lagi nggak Mbah? Ada proteksi ya, jadi ada tuah proteksi. Loh Mbah, kenapa kok penyembuhan itu gandengannya dengan proteksi? Karena biasanya ya, atau pada umumnya kalau ada tuah penyembuhan itu diproteksi dulu, setelah diproteksi baru disembuhkan. Ini kalau misalnya kaki kena luka ya, maka lukanya itu dijahit dulu, diperban gitu kan, baru setelah diperban infeksinya diobati. Ya, seperti itu. Terus kemudian luka itu disembuhkan, diobati lah ya. Kalau yang menyembuhkan apa enggak itu kan Tuhan ya. Tuhan itu menyembuhkan, manusia itu mengobati ya, sifatnya mengusahakan. Sama kayak kerezekian. Tuhan itu menurunkan rezeki, Tuhan itu membagi rezeki. Manusia yang menyenggek itu apa ya? Menjemput agar rezeki itu turun gitu loh. Ya, jadi jangan salah ya, segala sesuatu itu memang berasal dari Tuhan. Manusia itu hanya mengupayakan. Kodam juga mengupayakan. Terlepas nih kodam dari siapa, ritualnya siapa ya, Mbah Wira nggak tahu, tapi memang seperti itulah cara kerja kodam. Mbah Wira berusaha mengedukasi Anda semua gitu ya. Kita kembali. Ada tuah proteksi ya, proteksi, pengasihan dan penyembuhan. Kemudian usia kodam kira-kira 2200 tahun ya. Ya relatif setengah tua ya. Kalau 3000 tahun ke atas baru kita sebut dengan tua. 2200 ya relatif tua ya, dengan level power 86 ya. Mbah, kok nggak nyampe 90 Mbah? Ya, ini vibrasi energinya agak lemah, nampaknya Anda baru memiliki benda ini. Hal itu Mbah Wira ketahui dari apa? Belum adanya pencampuran energi manusia dengan kodam pada benda ini Mbah. Maksudnya pencampuran energi itu apa? Maksudnya adalah itu bahasa Roso ya. Anda nggak perlu pusing-pusing mikirkan bahasa Roso, Anda dengarkan aja terjemahannya. Jadi gini, kalau Mbah Wira bisa menemukan pencampuran energi manusia dengan energi kodam pada suatu benda, itu seringkali ya terjemahannya adalah tuahnya udah jalan, si manusia itu bisa merasakan. Tapi kalau seperti ini belum ya, Mbah Wira belum merasakan. Biasanya yang seperti itu tuahnya belum jalan, biasanya benda-benda yang baru dimiliki, baru diritualkan, baru datang, baru dikasih kayak gitu. Nanti bener apa salah silahkan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira ya. Kemudian kalau untuk positif, ini positif banget ya. Ini asal kodam dari daerah hutan ya, di daerah barat ya, daerah Sumatera ke barat gitu ya. Masuk kategori jin hutan, jin daratan. Ini white, entitas aman tanpa dampak negatif. Kemudian kalau untuk tuah ini akan berjalan dengan baik, mestinya melihat energi yang sangat positif itu. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbah Wira merekomendasikan dupa gaharu herbal cap raja omyang. Kenapa? Karena gaharu adalah jenis yang disukai oleh sebagian besar makhluk gaib
ya. Kemudian kenapa kok Gaharu Herbal Cap Raja Omyang? Karena Cap Raja Omyang ini herbal tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga baik sekali ya untuk benda-benda bertuah semacam ini kayak gitu. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Silahkan ketik aja Dupa Gaharu Herbal Cap Raja Omyang. Oke, dari 150.000 tinggal 75.000 aja gitu ya. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat sore.